adik-adik. Pasti adik-adik di rumah sudah siap kan untuk ibadah online? Kak Seli juga sudah siap, Kak. Lihat, udah rapi kan? Kita mulai ibadahnya yuk. Ayo Kak Seli, adik-adik di rumah berdiri ya. Kita nyanyi Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya hanya boleh jadi di dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk. Ayo, Rak, kita pemanasan dulu. Ayo. Dah, ayo lari. Ayo. Ayo, Rak. Ayo. Ya. Loh. Ayo, Rak. Ya, ayo. Loh, kenapa Rak? Ayo lari lagi. Wah, aku capek nih. Aku duduk dulu ya. Loh, kamu kenapa Rak? Kok lemah sekali? Ayo lari lagi. Enggak kok, aku udah apa-apa. Loh, apa ini? Kok ada di mejaku? Untuk Raka dari sahabatmu. Sahabatku? Siapa ya? Terima kasih Tuhan, Engkau tahu apa yang aku butuhkan. Dan terima kasih juga untuk sahabat yang Kau kirim. Adik-adik, kisah persahabatan di atas mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang rela berkorban. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar
daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus menyebut kita sahabatnya loh adik-adik. Dia telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Setelah dikuburkan, ia bangkit pada hari ketiga dan hidup kembali. Ia juga berjanji bahwa tidak akan pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita. Ia juga berjanji bahwa setiap orang yang percaya dan menerima Dia sebagai juru selamat pasti diselamatkan. Benar sekali Kak Seli. Nah, adik-adik di rumah, apakah adik-adik di rumah sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Atau bagi yang belum, maukah adik-adik menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saat ini, Kakak mengajak adik-adik di rumah untuk mengingat cinta Tuhan lewat lagu Yesus Sahabatku. Adik-adik bangkit berdiri ya. Adik-adik di rumah, dalam Alkitab, Rasul Yohanes pernah berkata, "Ia harus makin besar dan aku harus makin berkurang." Dia adalah Yesus. Artinya, Yesus lebih penting dari kita dan semua yang ada di dunia ini. Ada lagunya juga loh adik-adik. Ayo kita nyanyikan, Dia harus makin bertambah. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan,
Pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk tenaga kesehatan yang merawat orang-orang yang terkena virus corona. Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk papa mama yang bekerja, biarlah Tuhan senantiasa menjaga dan memberi mereka kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita menyanyi Hanya Dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Halo adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati setiap kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi isi dari firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin.
Mengapa saya melakukan ini? Mengapa? Mengapa? Apanya ya mengapa? Saya berdosa. Mengapa saya melakukan itu? Apa yang kamu mengerti tentang dosa? Mengapa kamu berdosa? Bagaimana menghapusnya ya? Oh, mengapa kamu berdosa? Itu pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Mengapa? Sebab Alkitab mencatat di dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua orang berdosa. Setiap orang berdosa. Benar, semua orang berdosa selain Yesus. Kamu juga. Iya, saya juga berdosa. Oh, jadi kamu berdosa sama seperti saya. Betul. Saya berdosa. Tetapi saya adalah orang berdosa yang telah diselamatkan. Telah diselamatkan? Apa maksudmu? Orang berdosa yang telah diselamatkan, maksudku adalah seseorang yang telah menyesali dan mengakui dosanya di depan Allah dan meminta Yesus untuk menyelamatkannya. Aku tidak mengerti. Itu seperti ini. Jika seseorang tinggal dalam dosa, Alkitab mencatat dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, terpisah dari Allah selamanya. Selamanya? Itu yang Allah inginkan. Bukan, Allah ingin setiap orang diselamatkan. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Maksudmu Yesus mati untuk saya ketika saya masih berdosa? Betul, Dia mati untukmu, orang berdosa, untukku juga orang yang berdosa. Tetapi kamu dapat datang kepadanya seperti aku jika kamu ingin datang kepada Tuhan. Apa aku bisa? Iya, Alkitab mencatat di dalam Roma pasal 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Adik-adik, dari cerita tadi menjelaskan bahwa kita semua adalah manusia berdosa. Tetapi ada satu orang yang dapat menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Seperti kisah di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang pertama hingga 42 yang mengatakan bahwa Yesus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Tetapi Yesus harus melintasi Samaria terlebih dahulu. Ketika Yesus duduk di pinggir sumur Yakub, datanglah seorang perempuan Samaria yang ingin menimba air. Lalu Yesus berkata, Berilah aku minum. dan perempuan Samaria itu menjawab, Masakah engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, jika perempuan itu tahu siapa itu Tuhan Yesus, maka perempuan Samaria itu pasti akan meminta air hidup kepadanya. Di manakah engkau mendapat air hidup itu? Engkau tidak punya ember untuk menimba air dari sumur yang dalam ini. Lalu Yesus pun berkata, Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kemudian perempuan Samaria itu meminta Tuhan Yesus untuk memberikan air itu kepadanya, agar ia tidak perlu lagi menimba air di sumur. Nah adik-adik, jawaban perempuan Samaria ini memperlihatkan bahwa ia tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu untuk memanggil suaminya. Tetapi perempuan Samaria itu menjawab bahwa ia tidak memiliki suami. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Tuhan Yesus bisa berkata seperti itu karena ia tahu bahwa perempuan Samaria ini adalah perempuan berdosa dan memerlukan juru selamat. Ketika Tuhan Yesus menyebutkan dosa perempuan ini merasa tidak tenang karena ia tahu bahwa semuanya itu memanglah benar. Di manakah Allah harus disembah? Lalu Tuhan Yesus berkata, Meskipun ia menjanjikan juru selamat bagi orang Yahudi, namun sang juru selamat bukan hanya untuk orang Yahudi saja. orang tidak perlu lagi membawa korban ke bait suci. Mereka dapat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran dari dalam hati mereka. Perempuan itu pun berkata, Aku tahu bahwa Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Lalu Yesus berkata, Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. sama halnya dengan orang lain ketika disebutkan dosanya, perempuan Samaria ini pun bertanya kepada Tuhan Yesus. Lalu perempuan itu pergi kembali ke kotanya dan memberitakan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Ia pun berkata, Di tepi sumur ada seseorang yang tahu segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Mendengar itu, banyak orang yang pergi sendiri untuk melihat Tuhan Yesus. Selama Tuhan Yesus tinggal di sana, banyak orang yang menjadi percaya kepadanya. Mari kita renungkan bersama-sama tentang cerita ini. Alkitab mengatakan bahwa kita adalah manusia berdosa. Kita perlu Roh Kudus untuk memberikan hati yang baru supaya kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dia orang satu-satunya yang dapat menyelamatkan orang-orang Samaria dari hukuman dosa dan memberikan mereka hidup yang kekal. Dia juga satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan memberikan kita hidup yang kekal. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai firman Tuhan hari ini. Kiranya firman-Mu tadi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dengan begitu, selesailah sekolah minggu online kita. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam